sampai dapat hujatan, C. Hujatan? Anakku nggak bisa masuk surga lah, apa udah sampai kayak gitu-gitu lah. Kamu sebagai Katolik tetap makan semuanya atau nggak nggak mau makan babi deh, atau kamu udah membatasi? Punya impian aku pengen nikah di gereja. Dia pun bilang ya dia pengen mengucapkan ijab kabul. Hai Malva, akhirnya halo ketemu Ceke. lagi. Malva adalah seorang senior makeup artist yang berasal dari Surabaya dan menikah dengan suaminya Angga yang berbeda ras dan agama. Hari ini pembicaraannya itu mungkin agak sedikit sensitif ya, karena kita bakalan ngebicarain tentang ras dan agama. Kenapa kok aku tuh langsung kepikir harus Malva nih orangnya. Aku kemarin sempet tahu nikahnya kan pencampuran dari dua agama kan. Terus habis itu kan ras dan budaya kan juga beda. Sedangkan kan kalau Malva kan kita tahu sendiri Malva Cindo ya. Terus habis itu kalau Angga kan Indo, betul. Nah, tapi kok bisa nih meleburkan dua budaya kayak gitu tuh gimana? Kan sedangkan aku tahu Malva tuh kan udah nikahnya lama kan? Lama, udah 9, jalan 9. Nah, dari 9 tahun ini, Va, aku tuh kepingin tahu gimana caranya, karena aku ngeliat kalian tuh super langgeng, super ayem. Bahkan ya, aku tadi masuk ke rumahnya Malva, itu lucu. Di hiasan-hiasan dinding itu ada combine, ada kayak rosarionya, ada salibnya. Tiba-tiba di ujung tangga ada ayat kursi. Nah, terus tadi Malva bilang ternyata yang beli malah Malva ya, bukan suaminya. Kalian tuh ketemunya gimana sih? Kok bisa sampai ketemu? Oke, kalau ketemu singkat cerita aja, Jess. Sebenarnya kalau Om Angga, aku kenal udah lama banget. Jadi waktu itu dia udah punya pacar, aku juga punya pacar sendiri. Ya kita udah temenan lah, satu grup, satu geng gitu. Karena Angga kan aslinya tinggalnya di Bandung. Dia orang Sunda. Ya Jawa Sunda ya kan, Jawa Barat. Dia waktu itu pindah ke Surabaya untuk berkarir di tatonya itu. Terus ada suatu saat lama nggak ketemu, terus tahu-tahu pokoknya ketemu Angga lagi tuh gara-gara aku mau tato ini gambar ini yang tatonya ya luar biasa ya. Tapi Angga tuh memang jago banget ya, gambarnya tuh detail banget ya. Iya, jadi waktu aku mau tato tangan berdoa itu aku kontak Angga lagi. Jadi setelah lama nggak pernah komunikasi, aku kontak cuman untuk mau tato si tangan berdoa ini. 2015 ketemu, yaudah akhirnya kan kesana ke studionya. Ya nggak ada niatan apa-apa ya, tapi posisinya saat itu aku single, Angga juga single. Dan sebelumnya tuh sebenarnya kita tuh sudah menjalin hubungan dengan pasangan kita masing-masing cukup lama. Waktu itu aku udah sempet tunangan, mungkin Cici tahu ya, dulu aku udah sempet tunangan sama mantan aku tuh, dan aku jalan sama mantan aku yang dulu tuh lama 5 tahun juga. Terus aku baru tahu kalau Angga juga udah single, karena terakhir aku dengar kabar pun Angga katanya udah mau nikah juga, gitu. Ya udah dari situ itu mungkin karena dia tahu posisinya aku single, nah dari situ mulailah kita pendekatan kayak Angga mulai mendekati gitu. Kamu pacaran waktu itu umur berapa? Ya itu 2015, jadi nggak lama. 2015. Usianya kamu berapa sama Angga waktu itu? Berapa ya? Aku tahun 88. Atasku 1 berarti ya. Di 3. Maaf ya, matematika aku agak ini. Kalau sekarang ya 28 ya. Kalau sekarang aku jalan 37, Angga jalan 42. Angga tuh 83. Iya, beda 5 tahun. Intinya waktu itu ketemu, terus ya aku lihat dia ada kayak pendekatan. Aku langsung bilang, ya aku nggak mau hubungan yang cuman main-main, mau serius. Cuman saat itu memang kekhawatiran kita ya satu, yaitu keyakinan kita. Karena aku tahu dari dulu, aku udah mengenal Angga dari dulu, dan itu teman-teman juga udah ngobrol, udah banyak ngomongin Angga. Meskipun Angga tuh tukang tato, Angga tuh selalu sholat 5 waktu. Jadi kalau di studio gitu dia lagi tato, bersih loh ya, Angga tuh bersih kan sampai hari ini kayaknya bersih ya. Tidak ada tato. Jadi Angga tuh dari dulu memang kalaupun dia lagi nato, saatnya sholat dia break, dia mati sholat dulu. Gitu. Jadi saat itu pun aku menghargai, kan aku tahu dia ibadahnya kuat, dan dia pun begitu dia tahu aku sebagai Katolik, aku juga sama-sama ya. Tapi ya maksudnya gini, mungkin kalian itu ketemu itu di usia yang sudah matang sama matang ya, Pak? Jujur, percaya nggak percaya ya, C ya. Maksudnya kan sebelumnya aku udah pernah nih menjalin hubungan lama sampai tunangan, itu bahkan seiman, tidak jodoh, dan mungkin secara agama kita sama, tapi mungkin secara prinsip, secara visi misi kita, pernikahan kan bukan masalah agama aja, tapi dua kepribadian menjadi satu. Gimana caranya
kita selalu harus sebagai bisa pribadi ini toleransinya bukan toleransi agama aja ya, toleransi di kehidupan, mengambil keputusan kayak di hari-hari itu kan harus dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Nah, itu yang menurut aku lebih penting untuk rumah tangga. Di awal memang agak ada kekhawatiran kita karena saat itu kita taunya kan ya mau gimana, mau nikah kan nggak bisa gitu loh. Waktu itu di Indonesia sudah ada peraturan beda agama nggak bisa. Memang nggak boleh di Indonesia tuh tidak boleh nikah beda agama. Jadi saat itu aku sempat tanya teman-teman aku yang sudah nikah beda agama, tapi rata-rata di luar negeri, di Hong Kong atau di Singapura. Kita juga ada cari info, ternyata temanku nyaranin di Hong Kong aja. Kalau di Hong Kong tuh gampang. Jadi kamu sempat nikah di luar negeri? Enggak. Maunya sempet ya mau nggak mau harus ke sana kan, karena aku tidak ingin memaksakan Angga pindah dan Angga pun tidak mau pindah. Udah, cuman waktu itu aku masih nggak srek karena aku bilang aku tuh punya impian loh, aku tuh pengen nikah di gereja. Tetap aku pengen nikah secara agama. Kalau yang di luar negeri kan enggak kan, cuman nikah apa tuh surat cuman surat sipil lah ya, sipil. Aku bilang aku tuh punya impian, aku pengen nikah di gereja di depan Tuhan. Dia pun bilang ya dia pengen mengucapkan ijab kabul. Terus ada teman aku bilang, loh Malva kamu kan Katolik, di Katolik tuh boleh nikah beda agama. Gimana? Cuman yang nggak bisa terima hostinya, betul? Tidak bisa menerima sakramen. Sakramen. Ya, jadi kalau di Katolik kan ada sakramen pernikahan. Nah, memang kalau beda agama aku nggak bisa terima sakramen pernikahan. Nah, dari situ mulailah aku cari informasi pelan-pelan. Aku tanya, baca-baca. Jadi aku baca dulu semuanya, Ci. Aku baca, aku cari yang benar-benar informasi ini benar apa enggak. Aku tanya ke gereja juga apa, dan ternyata sampai seniat itu ya. Ya, karena aku nggak mau sembarangan juga kan, C, gitu kan. Karena kita memang benar-benar mau serius. Ya udah, akhirnya itu memperbolehkan. Jadi tidak memaksakan pasangan yang non Katolik untuk harus menjadi Katolik dulu baru dinikahkan. Tapi cuman diberkati ya, C. Bukan menerima sakramen. Jadi menurut aku, kalau mungkin di sini banyak yang bingung, boleh nggak sih di Indonesia nikah beda agama? Nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ditanya aku nikahnya secara Katolik, aku sampai dapat hujatan, C. Hujatan? Iya, ya karena aku posting di TikTok ya. Cuma posting apa? Ya tentang itu, karena kan mungkin mereka lihat, aku nggak bahas, tapi ada yang bertanya, ya aku jawab. Ya wajar, aku nggak masalah sih. Kalau ada yang tidak setuju pun, itu kan ya pendapat orang masing-masing ya. Cuman disayangkan kan tidak perlu mengeluarkan kata-kata sampai menyumpahi, sampai aku disumpahkan anakku nggak bisa masuk surga lah, apa udah sampai kayak gitu-gitu lah. Tapi ya udahlah, itu cuman warga di TikTok kok. Kalau di Instagram nggak ada. Nah, terus kesampaian nggak nikah pakai ijab kabul? Kesampaian. Jadi memang aku sebelum nikah secara Katolik, kita ijab kabul dulu di bulan Maret. Harus milih kan, C, mau pakai KUA atau sipil. Nah, Angga sendiri yang memutuskan. Aku nggak minta, tapi dia sebenarnya nanti secara sipil aja. Kenapa kita juga bisa ijab kabul ya? Karena keluargaku beberapa kan Islam juga, terutama papaku mualaf. Dan memang kalau ijab kabul kan biasanya kan ijab kabul kan bapak kan gitu. Terus perwakilan juga ada, adikku juga Islam gitu. Jadi makanya ya udah bisa gitu. Cuman tidak kita daftarkan ke KUA. Iya. Tapi gitu. Kebetulan maksudnya itu bukan sesuatu yang baru lagi ya, kebetulan ya. Soalnya kan udah banyak yang agamanya Muslim. Saudara papa tuh banyak banget yang Muslim. Pemberkatan itu sempat sih ada masalah, ada lah godaannya. Gereja itu minus berapa gitu kan, kalau di Katolik kan dipajang ya foto yang pasangan yang menikah, kalau misalnya ada halangan dan ada yang tidak setuju. Terus ada yang nggak setuju, jadi lapor ke gereja itu beneran. Kamu kenal? Nggak kenal. Jadi sebenarnya orang ini mungkin katanya sih ya orang yang aktif di gereja juga. Jadi kan udah cintai tanteku kan, dia tahu siapa yang ngelaporin gitu. Tapi mungkin ya dia cuma salah paham aja. Nah, ini mungkin ada salahku juga. Jadi waktu aku bilang lapor ke gereja Katolik, aku tuh tidak bilang kalau aku sudah nikah secara Islam, ijab kabul. Kenapa aku tidak bilang? Karena kan nggak ada surat. Sebenarnya cuma ijab kabul aja. Gitu. Berarti itu bisa dibilang siri, betul? Iya, mungkin sebutannya itu ya. Bisa dibilang nikah siri itu kan. Waktu itu memang aku tidak melaporkan karena menurut aku kan nggak ada surat di KUA, nggak ada sipil yang nggak tertulis kan, karena ya itu cuma sekedar ijab kabul. Ya ada, tapi kan aku posting acaranya. Waktu ijab kabul aku posting, aku tidak menutupi. Aku posting pas ijab ya. Posting ada fotonya.
orang yang laporin ini melihat fotoku lah gitu. Jadi mungkin dia mikir kayak, loh ini kan udah nikah, kok nikah lagi, jadi dilaporkan. Jadi waktu itu gereja langsung menghubungi. Waktu itu posisi aku lagi di Australia. Waktu itu aku lagi makeup pre-wed bahkan. Jadi waktu aku H-2 atau 3 tuh aku masih makeup pre-wed di Australia. Gereja cuma bilang nanti kalau udah pulang langsung ke gereja. Ya udah aku ke gereja, aku jelasin, ya mengerti. Yang dikhawatirkan kan kalau udah nikah dengan pasangan lain. Gitu, dikirain kamu mau nikah dengan pasangan lain terus nikah lagi. Iya. Jadi kalau di Katolik tuh sebenarnya pokoknya kamu nikah Katolik harus nikahnya yang agama tuh duluan, C. Terus baru yang Katolik tuh terakhir. Papa tuh bukan Islam dari kecil, Papa juga sebenarnya Kristen, terus pindah jadi mualaf. Oh, jadi mama Papa juga beda agama ya ini ya? Ya Mama kan Kristen, Papa kan mualaf. Oke. Ya kan tetap, padahal dulu nikahnya juga Kristen. Aku pun dulu itu mama papaku kan juga nikahnya tuh beda agama. Tapi mamaku tuh Katolik, papaku tuh Buddha. Jadi mungkin nggak terlalu kontras amat ya, karena sebagai Cindo, Buddha itu bisa masuk sebagai budaya ya kan? Jadi nggak terlalu ngefek ke sembayangnya, doa. Karena di Katolik kan nggak masalah, pakai gini juga kan. Karena Katolik itu sangat menghargai budaya. Nah, Fa, berarti kan mertua kamu dua-duanya Muslim, tapi memang kebetulan waktu aku mau nikah sama Angga, bapaknya Angga tuh udah nggak ada, udah almarhum gitu. Jadi mamanya ada, tapi kan setelah itu mama juga setelah 2 tahun mama juga pergi. Kan Papa kan udah agamanya Muslim, Mama kan agamanya Kristen, tapi kamu tuh juga kuat di Katoliknya ya, Pak? Iya. Kan kamu banyak bikin video juga sebelum memulai sesuatu, kan kamu always berdoa dulu, itu pun di dalam agama Katolik kan? Iya, aku dari kecil nggak pernah dididik secara Katolik. Aku pun mengenal Katolik itu jujur ya panggilan. Panggilan, dari situ aku kayak penasaran, dan waktu itu mungkin udah beranjak, udah dewasa ya, C. Waktu itu memang aku belum dibaptis juga secara Kristen. Jadi aku kecil tuh dari Kristen Protestan. Cuman saat itu ya karena sekolah Kristen ya udah ngikut agamanya mama lah gitu kan. Cuman waktu SMA aku menemukan lebih nyaman, lebih cocok, kayak aku lebih bisa fokus doanya tuh yang teduh, yang tenang. Kalau misalkan kalian punya anak ya, misalkan kan agama mama papa nya kan beda nih, dua agama. Terus nanti kalian bakalan ngajarin apa sama anakmu? Ya, ini ada hubungannya dengan syarat pernikahan Katolik kalau misalnya beda agama ya, C. Jadi memang ada syaratnya, harus yang non Katolik itu ditanyain, bukan memaksa, ditanya kan, ditanya. Bersediakah untuk nanti anak yang dilahirkan dididik secara Katolik? Dididik secara Katolik. Ya, itu Angga sebenarnya dari awal juga pernah bilang sama aku, anak itu yang mengandung kamu, yang merasakan sakit kamu. Jadi aku nggak berani mengatur. Kamu mau mendidik anak itu nanti seperti apa, terutama kayak di agama atau apa, itu aku serahkan ke kamu. Luar biasa. Gitu. Jadi kita pun bukan sepakat ya, tapi kita pun nanti ke depannya nih, misalnya aku udah didik secara Katolik, tapi nanti besarnya nih, siapa tahu anakku mungkin lebih nyaman ke agama lain, mungkin bukan Katolik, bukan Islam, mungkin ke Hindu, Buddha, Kristen. Ya, kita kan support apapun pilihan anak kita. Punya keyakinan sendiri gitu ya. Iya, nggak masalah gitu. Tapi ya, aku tuh melihat kalian tuh memang kuat banget toleransinya, nggak cuma dari Angga aja yang dari tadi aku Angga dari. Tapi ya kemarin kan kamu acara Mitoni sampai pakai acara ada Jawa kayak gitu ya, kayak kamu pakai itu tadi, C. Aku tuh lebih senang dibilang orang Indonesia. Jadi kalau orang bilang kamu Chinese, aku bilang enggak, aku Indonesia. Karena aku nggak pernah tinggal di Chinese, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Aku bahkan nggak ngerayain Imlek, C. Udah enggak. Karena memang kita lebih ke sekarang ya lebih ke puasa, pasca gitu. Tampangnya aja aku Chinese banget, tapi jiwaku ini sebenarnya Indonesia banget. Dulu sebenarnya waktu nikah pingin siraman, tapi ya karena dulu awal nikah nggak ada budget ya, jadi menghemat. Ya udah jadi nikahnya yang lebih simpel aja. Itu makanya kan aku sama Teh, aku pingin Mitoni. Makanya aku kaget, apa bikin aja. Banyak yang kaget, sampai ada yang komen, tuh Cece-nya Jawa ya, gitu. Cuma gara-gara aku acara Mitoni di TikTok atau di IG itu. Kan biasanya gitu-gitu kan. Terus ada yang nanya, suaminya orang Jawa ya, gitu. Bukan Sunda. Bukan Sunda, Jawa Barat tapi Sunda. Kayak aku lihat kan teman-temannya Malva sendiri tuh bisa aku bilang maybe 70% 80% Chinese semua ya, Fai. Kan teman-temanku
aja tuh semua ngomong, aduh Pak, ini pengalaman Lucu, banget loh. kan? Iya, kayak aku baru pertama kali pakai kebaya, Bener. aku baru pertama kali lihat acara seperti ini. Iya. Bahkan mereka itu ada yang Baru pertama kali tahu. aja sebelum pakai kebaya, Cek. Dan dari hal simpel itu aja, itu tadi kayak kebaya aja dia nggak pernah pakai. Sampai kemarin aku belain harus pakai dress Iya. code-nya kebaya. Dress code-nya tamu-tamumu kebaya. Harus Semua kebaya. beskap Yang ya. laki pakai beskap atau pakai baju adat. Dan surprisingly niat-niat. Dan kadang mereka juga Ada excited. yang sampai ke tempatku nggak pinjam baju. Oh ya, sampai ada temanku ternyata aku cocok ya, aku kelihatan cantik kayak temanku bilang kamu cantik loh pakai kebaya gitu. Kadang ada yang mikir mereka nggak cocok pakai kebaya karena mungkin mereka mikir aku Chinese nggak cocok Iya, kayak gitu. iya. Karena nggak pernah nyoba ya. Nggak pernah nyoba. Fa, sekarang aku mau tanya, ada nggak keinginan kamu yang belum terwujud gara-gara kepentok agama nih misalkan? Ada nggak? Belum terwujud ya mungkin kita ziarah masing-masing ya. Aku pengen ziarah Katolik dan aku tuh udah juga, maksa ya. Angga kayak ayo kamu Betul kapan juga, ya. berangkat umroh, ajak adikmu. Tapi jadi ntar aja aku belum siap kayak gitu, ajak adikmu pergi sana. Malah aku yang nggak jadi ya. Jujur kalau misalnya aku bilang kalau umroh aku boleh ikut, aku mau ikut. Benar, tapi kan benar. tidak bisa. Bisa nggak boleh Nggak ya? boleh. Maaf, aku juga nggak paham sih. Ya, bener ya nggak boleh kan harus Nggak kalau bisa. umroh nggak boleh. Kalau ziarah Katolik itu boleh kan Gitu emang ya. tempat untuk tempat Ibadah gitu tempat ya. ibadah tapi kan yang non Katolik boleh kan Iya, ikut iya, juga masih kan. umum, masih Iya bisa makanya masuk Angga ya. pun kalau misalnya aku berangkat ziarah dia mau nemenin karena kan boleh gitu kan. Cuman kalau umroh aku bilang kalau aku boleh ikut ya aku ikut, masalahnya kan nggak boleh ikut ya. Jadi ya ini aku bilang udah kamu pokoknya kapan punya uang tabung berangkatlah sama adikmu. Keren. Ini aku tuh mau tanya satu, tapi berkenan untuk dijawab apa enggak ya? Ya. Karena aku penasaran. Kalau Katolik nih, kan kita tuh nggak ada makanan yang dipantang, betul ya? Kita bisa makan apapun kan? Kamu gimana? Kamu sebagai Katolik tetap makan semuanya atau kamu udah membatasi karena mungkin kamu aku nggak mau makan babi deh misalkan Enggak, gitu. semua sih. Semua Karena kan masih kamu Angga makan. papaku orangnya nyantai sih. Ya mereka aja nggak makan. Iya. Kita mau makan ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Gitu. Jadi meskipun kamu makan babi berarti nggak dilarang juga ya? Enggak. Keren. Cuman memang aku bukan tipe yang terlalu suka babi banget gitu loh, Je. Babi aku kan cuma suka bigul. Kayak gitu. Nah, Jadi terus memang kamu ke Bali? Iya, Yuk. ya pergi. Pergi nggak Terus masalah. rutenya gimana? Ya dia nemenin. Tapi dia nggak makan, nemenin. Iya dong ya. Nemenin tetap. Oke, thank you sekali Thank you. buat waktunya, buat masukan-masukannya yang sangat-sangat berharga banget. Sukses buat podcastnya juga. Amin, sama-sama. Nanti Semoga ditunggu ya, awet Ce. ya. Iya, Lagi. Apa sih saya? Mitoni. Bukan Sorry. Tidak Sinten apa? Tidak Sinten. Tidak, ya, Tidak Sinten. Iya, kok aku Mitoni lagi. Oke. Tidak Sinten nanti kita ketemu lagi, Ce. Siap, tak tunggu. Oke. Thank you, Thank you, Mama. Ce. Bye.